Saya pernah berpikir bahwa kehangatan hanyalah soal pakaian tebal di musim hujan, sampai hari itu tiba, ketika jaket satu-satunya yang saya miliki ditolak oleh orang yang paling saya sayangi, dan itu membuka pintu pada rahasia terdalam diri saya. Saya, seorang anak kecil di Bandung yang dingin, berdiri gemetar di depan ayah, memohon jaket lusuhnya, tapi dia hanya menggeleng, berkata, "Laki-laki harus kuat, bukan lemah seperti perempuan." Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati saya yang masih polos, dan sejak saat itu, saya mulai meragukan siapa saya sebenarnya, seorang pemuda yang nantinya akan mencintai sesama pria, dan akhirnya membawa musim dingin ke seluruh kota, bukan sebagai dendam, tapi sebagai pelajaran kehidupan. Nama saya Arya. Lahir dan besar di Bandung, kota yang dikenal dengan udaranya yang sejuk, hampir seperti musim dingin di negeri asing. Tapi bagi saya, dingin itu bukan hanya suhu, melainkan kekosongan di hati. Ayah saya, seorang buruh pabrik tekstil, selalu keras. Ibu meninggal saat saya berusia 5 tahun, meninggalkan saya dengan ayah yang sibuk bekerja dan jarang pulang. Rumah kami sederhana, di pinggiran kota, dekat dengan pegunungan yang sering diselimuti kabut pagi. Saya ingat betul musim hujan tahun 2005, saat saya berusia 10 tahun. Hujan deras mengguyur Bandung, angin dingin menusuk tulang. Saya sakit demam, tapi ayah tak peduli. "Ambil jaketmu sendiri," katanya. Tapi jaket saya robek, dan satu-satunya jaket bagus adalah miliknya. Saya memohon, "Ayah, pinjamkan jaketmu, aku kedinginan." Dia menatap saya tajam, "Kamu laki-laki, Arya. Jangan manja. Biar dingin itu menguatkanmu." Saya menangis diam-diam malam itu, meringkuk di bawah selimut tipis, merasa ditolak bukan hanya jaket, tapi juga kasih sayang. Sejak kejadian itu, saya mulai menarik diri. Di sekolah, saya sering diejek karena lelembut seperti perempuan. Teman-teman memanggil saya banci di belakang, dan itu menyakitkan. Saya tak punya teman dekat, kecuali satu, Rian. Dia anak baru di kelas, pindah dari Jakarta. Rian tinggi, atletis, dengan senyum yang selalu hangat. Kami bertemu saat pelajaran olahraga, ketika saya jatuh dan dia membantu saya bangun. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Sejak itu, kami tak terpisahkan. Kami bermain sepak bola di lapangan basah setelah hujan, makan mie instan di warung pinggir jalan, dan berbagi rahasia. Rian cerita tentang keluarganya yang kaya di Jakarta, ayahnya pengusaha properti, tapi dia lebih suka hidup sederhana di Bandung. Saya merasa aman dengannya, seperti jaket hangat yang selama ini saya idamkan. Waktu berlalu, kami remaja. Saya mulai menyadari perasaan aneh terhadap Rian. Bukan seperti teman biasa. Saat dia menyentuh bahu saya, hati saya berdegup kencang. Saya bingung, takut. Di Indonesia, di mana agama dan budaya begitu kuat, mencintai sesama pria adalah tabu. Saya ingat malam itu, di kamar kos kami saat SMA, Rian tidur di sebelah saya. Saya memandang wajahnya, ingin menyentuh tangannya, tapi saya tahan. "Apa saya gay?" gumam saya dalam hati. Itu pertama kalinya saya mengakui. Tapi saya simpan rapat-rapat, takut kehilangan Rian. Kami lulus SMA dan pindah ke Jakarta untuk kuliah. Saya ambil jurusan sastra di UI, Rian ekonomi di kampus swasta. Jakarta panas, tapi dingin di hati saya tetap ada. Kami tinggal bersama di apartemen kecil di pinggir kota. Hidup kami penuh tawa, tapi juga rahasia. Suatu malam, setelah pesta ulang tahun Rian, dia mabuk dan memeluk saya erat. "Arya, kamu sahabat terbaikku," katanya. Saya balas pelukannya, tapi hati saya hancur. Saya ingin lebih dari sahabat. Malam itu, saya cones. "Rian, aku suka kamu, lebih dari teman." Dia terdiam, lalu mundur. "Arya, aku nggak bisa. Aku suka cewek." Penolakan itu seperti ditolak jaket lagi, tapi kali ini lebih dalam. Saya menangis sepanjang malam, merasa dunia runtuh.
Esoknya, Rian berubah. Dia mulai menjauh, menghindari saya. Saya tahu dia takut, mungkin jijik. Tapi yang lebih buruk, dia cerita ke teman-teman kami. Gosip menyebar, Arya Gai. Di kampus, saya diejek, dihindari. Ayah tahu dari telepon, marah besar. Kamu bikin malu keluarga, katanya. Saya diusir dari apartemen, tinggal sendirian di kos murah. Dingin Jakarta malam hari terasa seperti musim dingin abadi. Saya depresi, hampir bunuh diri. Tapi lalu saya bertemu dia, Aisal. Aisal adalah aktis di Jakarta. Kami bertemu di kai kecil di Tamrin saat saya sedang menulis puisi tentang patah hati. Dia duduk di sebelah saya, puisi bagus, tentang apa? Kami ngobrol panjang. Aisal cerita tentang perjuangannya sebagai gai di Indonesia, bagaimana dia keluar dari keluarga konserati di Solo, dan sekarang mendirikan komunitas untuk mendukung kaum lg. Kamu nggak sendirian, Arya, katanya. Perlahan saya jatuh cinta padanya. Aisal tinggi, berkulit sawo matang, dengan mata yang penuh empati. Kami mulai pacaran diam-diam, berjalan-jalan di Monas malam hari, makan sate ayam di pinggir jalan, berbagi mimpi. Tapi konflik datang. Rian yang dulu sahabat saya, ternyata iri. Dia tahu tentang Aisal dari media sosial. Suatu hari, dia datang ke kos saya, mabuk. Arya, kenapa kamu pilih dia? Aku sebenarnya suka kamu juga. Saya terkejut. Ternyata Rian biseksual, tapi takut mengakui. Kami berciuman malam itu, tapi esoknya, Rian menyesal. Dia khianati saya, cerita ke ayah Aisal yang homobik. Ayah Aisal marah, ancam Aisal. Pilih keluarga atau dia. Aisal ragu, dan itu menyakitkan. Saya merasa dikhianati lagi. Konflik memuncak. Aisal memilih keluarga, meninggalkan saya. Arya, aku nggak bisa melawan ayah. Kata-katanya seperti angin dingin yang menusuk. Saya hancur, tapi kali ini saya tak menyerah. Saya gabung komunitas Aisal dulu jadi aktis. Saya tulis artikel tentang pengalaman saya, bagaimana penolakan jaket kecil membawa saya pada perjalanan ini. Artikel itu viral di media sosial, banyak yang dukung, tapi juga banyak hujatan. Gai haram, komentar netizen. Tapi saya terus ikut demo untuk hak lg di Jakarta. Suatu hari, saya bertemu lagi dengan Rian. Dia datang ke acara komunitas, minta maaf. Arya, aku salah. Aku takut pada diriku sendiri. Kami bicara panjang dan perlahan persahabatan kami pulih. Tapi bukan cinta. Rian punya pacar cewek sekarang dan saya hormati itu. Saya fokus pada misi saya, membawa musim dingin ke kota, artinya kesadaran akan dinginnya hati masyarakat terhadap lg. Saya buat kampanye jaket hangat untuk semua, distribusi jaket gratis ke tunawisma dan anak jalanan di musim hujan, sambil edukasi tentang toleransi. Kampanye itu sukses. Ribuan jaket terkumpul dari donasi. Saya ingat hari peluncuran di lapangan Banteng, hujan deras, tapi hati hangat. Aisal datang diam-diam, aku bangga padamu. Kami peluk, tapi tak lebih. Dia sudah moe on saya juga. Tapi lalu pengkhianatan besar datang. Rian yang saya percaya, ternyata curi dana kampanye untuk bisnisnya yang bangkrut. Saya tahu dari laporan keuangan. Kenapa, Rian, tanya saya marah. Dia menangis, aku terdesak, Arya. Itu pukulan telak. Kampanye hampir gagal, polisi terlibat. Saya hadapi sidang, tapi bukti menunjukkan Rian pelakunya. Dia dipenjara 6 bulan. Saya sedih, tapi itu pelajaran. Saya lanjutkan kampanye lebih besar. Sekarang jaket hangat jadi gerakan nasional dari Bandung ke Jakarta, bahkan Bali. Saya bertemu cinta baru, Adi, seorang dokter di komunitas. Dia lembut, seperti jaket yang selama ini saya cari. Kami pacaran, saling dukung.
Tapi klimaks datang saat ayah saya sakit. Dia telepon, "Arya, pulanglah." Saya kembali ke Bandung, lihat ayah lemah di ranjang. "Ma, nak, dulu ayah tolak jaketmu. Ayah takut kamu lemah." Saya peluk dia, "Ayah, itu yang buat aku kuat." Kami rekonsiliasi. Ayah dukung saya sekarang. Kisah saya berakhir dengan musim dingin yang saya berikan ke kota, bukan dingin hati, tapi dingin yang menyatukan. Gerakan saya bantu ribuan orang, termasuk yang terpinggirkan. Saya yang dulu ditolak, sekarang beri kehangatan. Saya melanjutkan perjuangan. Setelah pengkhianatan Rian, saya lebih hati-hati. Adi menjadi pilar saya. Dia dokter di Rescipto Mangunkusumo, sibuk tapi selalu ada untuk saya. Kami sering jalan ke Ancol, lihat matahari terbenam, bicara mimpi. "Arya, kamu inspirasi bagi banyak orang," katanya. Saya tersenyum, tapi dalam hati, luka lama masih ada. Kampanye berkembang. Saya ke Surabaya, ajak komunitas lokal. Di sana, saya bertemu korban bullying seperti saya dulu. Seorang remaja, nama Bima, cerita bagaimana dia diusir keluarga karena gay. Saya bantu dia, beri tempat tinggal sementara. Itu mengingatkan saya pada diri kecil. Tapi konflik baru, kelompok radikal demo lawan kami. "Musuh masyarakat," teriak mereka. Saya takut, tapi Adi bilang, "Kita lawan dengan cinta." Kami lanjut, dan dukungan datang dari selebriti Indonesia. Aisal hubungi lagi, minta bantu. Ayahnya sakit, dan dia ingin reconcile. Saya bantu, dan kami jadi teman lagi. Hig drama, Adi kena skandal. Pasiennya tuduh dia, ternyata setup dari musuh. Saya bela dia, tapi media heboh. Kami hampir putus, tapi bukti bersihkan nama Adi. Saya ke Bali untuk ekspansi. Di sana, romansa dengan Adi lebih dalam. Kami jalan ke pantai, bicara masa depan. Pengkhianatan dari dalam komunitas, anggota curi ide saya. 5. Demo besar di Jakarta, bentrok dengan polisi. Saya terluka, tapi itu buat gerakan lebih kuat. Rekonsiliasi dengan Rian setelah keluar penjara. Ayah datang dukung.